Latifu ya Latif ya Latif ya Latif la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya azizu ya alim ya azizu ya alim ya azizu ya alim ya azizu ya alim ya sakur ya sakur ya sakur ya sakur ya sakur al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah tidak gaib. Halaman 6. Silakan jamaah YouTube bersama dengan kami di cabang 4 dalam Hikam halaman 37 juga dijelaskan yang bunyinya kaifa yutasawwaru ayyaktubahu sayfun wa wadzahiru qabla wujudi kulli syai'in. Artinya bagaimana bisa masuk akal kalau Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu. Wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Padahal Allah itu terang. Padahal Allah itu terang, garis miring jelas pada sebelum adanya sesuatu. Jelas lagi ya? Anu suaranya. Keterangan Al-Hikam sing panjenengan pelajari biyen lho, Mbak. Ya Al-Hikam Yai Haji Misbah bin Yai Haji Jainul Mustafa. Karena hikam yang biasa dipelajari oleh masyarakat ada 2, hikam berbahasa Indonesia dengan Arab, ada yang berbahasa Arab terus terjemahnya adalah Pegu. Tapi niki kaifa yutasawwaru dan seterusnya adalah Al-Hikam sing sampean pelajari biyen saiki diondo di dalam kitab atau buku Allah tidak gaib. Tidak masuk akal kalau Allah itu tertutup oleh sesuatu atau tertutup oleh semua yang selain zat. Gak masuk akal. Berarti zatnya Allah itu tidak bisa ditutupi. Artinya kalau sesuatu bisa ditutupi oleh zat, kalau zat tidak bisa ditutupi oleh sesuatu, berarti Allah itu jelas. Tercantum pada Al-Hikam tersebut. Penjelasan berdasarkan kalimat di atas, ternyata Allah tidak gaib karena
tidak bisa tertutup oleh semua yang ada di bumi dan di langit. Dalam arti tidak masuk akal kalau Allah itu bisa ditutupi oleh semua selain zat. Selain zat nggak bisa nutupi. Zatnya Allah nggak bisa tertutup. Terus bagaimana, Pak? Untuk bisa melihat ada suatu ilmu yang dinamakan tauhid. Itu adalah untuk membuka hijab, membuka tutup. Berarti bukan Allahnya yang tertutup, tapi adalah hatinya yang tertutup. Tertutup oleh adanya semua selain zat, karena semua selain zat dianggap wujud. Kalau semua ini dianggap wujud, sampai kapanpun tetap zatnya Allah tertutup oleh hatinya dia sendiri kalau mewujudkan semua selain zat. Itu adalah suatu pernyataan bahwa zatnya Allah tidak bisa ditutup karena jelas, terang, dan tidak ada halangan. Kemudian kalimat berikut, karena tidak bisa ditutup oleh semua yang ada di bumi dan di langit, karena zat Allah itu sangat jelas adanya, sangat jelas adanya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab Al-Hikam halaman 210 menjelaskan yang berbunyi, ini hadis dong ya, wa annahu ma khalla bi syai'in wala ghaba an syai'in. Lamono diarteni secara mufradat, wa annahu sak temene Gusti Allah iku ma khalla ora manggon bi syai'in ana ing apa-apa, wala ghaba lan ora gaib an syai'in saking apa-apa. Keterangan nek menurut Indonesia, dan sesungguhnya Allah itu tidak menempati sesuatu. Contohnya Allah kok langgar iki lah, langgar ruangan iki nggih. Allah kok ruangan ono. Tapi menurut hakiki ruangane kok jero zat. Mboten zate Allah kok jero ruangan kene mboten. Tapi ruangan iki kok jero zat. Berarti maknane jembar pundi? Ruangan ambek zat. Jembar zat ya. Makanya kalau nerangake zat Allah kok jero ruangan kene iku syariat. Hakikate lho ruangan iki lho kok jero zat. Mergo jek jembar zat dibanding ambek ruangan. Iku au niki sabda Nabi Muhammad yang tercantum di dalam yaitu Al-Hikam. Sampeyan hikam lak pun mantun nggih. Empun ya. Empun apa jarang? Empun saiki kari apa jenenge tafsir apa tauhid. Apa jenenge tauhid terus Allah tidak gaib. Telung kitab cukup pun. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menempati sesuatu, wis gak manggon blas. Dan tidak gaib dari sesuatu. Berarti artinya adalah kakul mubin, nyotolan welo-welo. Ini adalah untuk halaman 6. Berikut halaman 7. Insyaallah nyampe pada iki, Mbak. Nyampe pada sebelum bab 2. Penjelasan, setiap pada sesuatu
zatnya Allah itu ada. Setiap pada sesuatu zatnya Allah itu ada. Dan di situ, tapi gak manggon loh, nggih. Tapi zatnya Allah itu tidak menempati sesuatu. Maksudnya sampeyan duwe pohon-pohonan, duwe wit-witan kembang misalnya. Lho Allah lho kok kembang iku ana. Tapi zate Allah mboten manggon kok kembang. Iki Allah ngene wit-witan ana, tapi zate Allah gak nemplek kok wit-witan. Allah kok langgar ana, tapi zate Allah mboten manggon kok langgar, malah langgare manggon kok zate Allah. Berarti nilaine luwih jembar, luwih gedhe zate Allah dibanding ambek barang-barang sakliyane zate Allah. Iku innallaha wasi'un alim. Delok teko Al-Qur'an. Sak temene zate Allah iku jembar lho, jembar. Berarti langgare kok jero zat nggih. Duduk zate Allah kok jero langgar. Masjide kok jero zat, duduk zate Allah kok jero masjid. Terus zatnya Allah itu ada dan di situ. Tapi zatnya Allah itu tidak menempati sesuatu karena sifatnya Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Sifat nomor 5 adalah qiyamuhu binafsihi. Punya mokal namanya adalah ihtiyajun li ghairihi, dengan dalil innallaha la ghaniyun anil alamin. Sifat nomor 5 adalah milik Allah dan menandakan bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allah di bumi ada, tapi Allah tidak menempati bumi. Allah di langit ada, tapi Allah tidak menempati langit. Allah di arsy, Sidratul Muntaha, Lauhi Mahfuz ada, tapi Allah tidak menempati nama-nama tersebut. Polane gede. Nomor 2, polane jembar. Kegede jembar. Nek langgar iki cilik sempit. Nek zate Allah besar gede jembar. Aja langgar iki cilik sempit. Lah kok iso kaya ngono diukur ambek zat piro iki? Kali berapa? Ya kan kaline 11. Maksudnya niku kan ukuran 1% lawan berapa, kan apa-apane. Untuk menentukan bahwa tidak membutuhkan sesuatu zatnya Allah tersebut. Berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan apapun, tidak membutuhkan bantuan apa saja dari semuanya itu. Makan tidak, menempati tempat tidak, menempati ruangan tidak, bergerak tidak. Iku jenenge qiyamuhu binafsihi. Dan mokhalnya adalah ikhtiyajun li ghairihi. Artinya adalah mokhal kalau zatnya Allah itu membutuhkan bantuan dari sesuatu. Tidak mungkin kalau zatnya Allah membutuhkan dari sesuatu, tidak mungkin. Ya tidak mungkin itu dinamakan mokhal. Mokhal adalah bahasa Arab. Mokhalun. Mokhal.
Kalau di bahasa Indonesia namanya adalah lawan kata. Sebenarnya tiap kitab itu jelas semua keterangannya. Sebenarnya tiap kitab itu jelas semua keterangannya. Cuma manusianya yang tidak bisa memahaminya. Contohnya nggih, ini Quran diterangake surat Al-Baqarah. Contohnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus ayat. Keterangan itu jelas. Allah itu hakul mubin. Tapi ada keterangan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka tidak jelas kalau yang gaib itu malaikatnya, yang gaib itu adalah neraka, yang gaib itu surga, yang gaib itu jin, setan, iblis. Tidak memahaminya. Dikira yang gaib itu Allah, padahal yang gaib itu adalah malaikat, surga, neraka, iblis, syaitan, jin, dan lain-lain. Yaitu yang dimaksud dalam kitab ini adalah tidak bisa memahaminya, padahal Quran itu jelas. Ini contoh satu. Contoh dua, Quran kan ndawuhake ngeten, Mbak. Wadkur rabbaka fi nafsika. Tuh jelas. Dikira nang pangeran kelawan nafas. Sajane ya jelas. Tapi wong-wong gak memahami, dikir ambek lesan tok. Polane syariat. Anek nafas wau pancen nek kakek dosa jane dikira ambek nafas. Ya saiki nafase wong gak ngerti isine. Wong bernapas gak ro isine. Dadi disangka dikir iku nganggo cangkem cucuk. Dikir iku ambek nafas sing asli. Adapun dikir ambek cangkem gak apa-apa untuk siar. Contohnya sampean berjamaah ambek imam, berjamaah beretane nganggo dzikir la ilaha illallah. Tahlilan yo ngake-ngakeno lah apa kalimat tauhid la ilaha illallah. Manakiban mungkin disisipi kalimat tauhid. Dzikir tapi orang tersebut dikira dikirnya itu menggunakan lesan. Boleh nggak apa-apa, tapi itu sebagai syarat orang berdikir. Atau orang itu adalah dikir tapi secara siar. Siar kan diwaca kok cangkem manjane. Tapi nek di luar siar utawa secara manual atau pribadi, dikir itu nganggo nafas. Sama YouTube saya kasih tahu, dzikir yang asli menggunakan nafas. Hurufnya tidak banyak. Kalau dzikir dengan lesan, hurufnya 12. Lam alif alif lam ha, alif lam, alif alif lam lam ha. Itu dzikir siar yang terbaca di lesan. Itu dzikir untuk umum. Yang khusus yaitu sesuai dengan nafas. Insyaallah kalau ada ujian marifat atau khataman nanti akan dibina sebenarnya bagaimana dzikir nurut Al-Qur'an. Ya kok mau. Makanya Quran sakjane jelas, cuma orangnya yang tidak bisa memahaminya. Nah, ini kalimatnya. Karena yang dikaji itu fasihnya membaca saja. Yang dipelajari hanya fasih. Fasih itu huruf kha ya jadi kha, huruf qaf ya benar qaf. Iku fasih jenenge. Fasih dalam hal huruf, tapi tidak fasih dalam hal ilmu. Kan huruf kan durung karuan ilmu. Tapi nek ilmu berhuruf. Sholli fardhul isya itu ilmu. Tapi ditulis enten hurufe.
itu adalah membaca fasihnya saja biasanya, tidak mengerti apa yang dibaca, gak ngerti sing diwaca iku apa. Mergo sing diwaca iku loro. Nomor 1 penempatane ku lesan, nomor 2 penempatane ku ati. Nek penempatane ku ati jenenge motone ati, hasile. Nek penempatane ku lesan jenenge mata kepala. Mata kepala itu gandengan karo lesan. Meja lho mata kepala ambek cangkeme gandeng. Tapi nek kapane mata hati gak usah diwaca meja ya ndelok Allah kono. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ada, tapi tidak menempati sesuatu tersebut seperti kalimat di atas. Itu sebab akibat dari hanya ngaji syariat bloko, akhirnya ya cuma pinter-pinteran konco. Itu adalah keterangan yang dijabarkan dalam Al-Hikam gandengan dengan sabdae Kanjeng Nabi Muhammad. Demikian untuk materi awal. Allah tidak gaib, berakhir pada halaman 7. Insya Allah ke depan judulnya lain. Demikian monggo untuk persiapan materi berikutnya.